WTP atau wajar tapi penuh tanda tanya, skandal SMA Siger dan bau busuk di balik stempel resmi. Mari kita berhenti berpura-pura bodoh. Di Bandar Lampung, publik sedang disuguhi satu pertunjukan yang terlalu kasar untuk disebut sekadar kebijakan janggal. Ini bukan lagi abu-abu, ini hitam pekat dan anehnya tetap diberi label wajar tanpa pengecualian. Predikat yang seharusnya jadi simbol tata kelola bersih kini terasa seperti stempel pengampunan massal. Seolah-olah selama laporan rapi di atas kertas, maka kekacauan di lapangan bisa dianggap angin lalu. Kasus SMA Siger adalah contoh paling telanjang. Sebuah sekolah resmi, tidak berizin resmi, tidak terdaftar di Dapodik, tidak memiliki NISN untuk siswanya, menumpang di gedung SMP negeri, tapi menerima aliran dana hibah dari APBD. Ini bukan kelalaian, ini pembiaran sistematis. Lebih parah lagi, konflik kepentingan dipertontonkan tanpa rasa malu. Eva Dwiana sebagai wali kota dan Eka Afriana sebagai pejabat berada dalam pusaran yayasan yang sama. Dan ketika pakar hukum tata negara sekelas Dimli Asidik sudah bicara tegas tidak boleh, respon yang muncul bukan koreksi, tapi pengabaian. Wali kotanya mendirikan yayasan. Yayasannya ini didirikan dan dibina oleh saudari kembarnya. Nah itu boleh nggak sih Prof Pemkot mendirikan yayasan? Enggak. Yayasan dan undang-undang Pemda itu aparat bupati, gubernur itu nggak boleh jadi pengurus, tidak boleh juga jadi pengawas, tidak boleh juga jadi pembina. Karena di yayasan itu ada 3 organ, pembina, pengurus, pengawas. Nah pejabat itu nggak boleh masuk di sini. Kenapa? Supaya tidak konflik kepentingan, nanti menggunakan APBN untuk yayasan, nggak boleh. Ini bukan sekadar melawan etika, ini menantang akal sehat. Dana ratusan juta sudah mengalir, miliaran sudah direncanakan, tapi murid beli modul sendiri, seragam tidak diberikan, rapot hanya file digital, eskul tidak ada. Jadi sebenarnya uang itu kemana? Udah berapa lama sih sekolah di Siger? 3 bulan. Bayar nggak? Gratis nggak? Gratis. Modulnya bayar. Apa? 15.000. Apa? Satu buku 15.000, Pak. Buku apa? Buku modul. Setiap pelajaran harus IPA, IPS, TK, semuanya. Pokoknya 300-an, Pak. Baju olahraga dan batik ada nggak? Ada dia di rumah. Ada di rumah, cuman SMP doang gitu olahraganya. Kalau sini nggak ada. Dari Sigernya belum dikasih? Belum. Belum dikasih? Belum. Nah, ekstrakurikuler ada nggak? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Belajar komputer nggak? Nggak. Belum pernah belajar komputer? Belum. Untuk ini Bu, untuk baju itu gimana? Kita beli sendiri apa dikasih? Ya, beli sendiri. Pertanyaan ini menggantung dan justru di saat itulah Badan Pemeriksa Keuangan datang membawa kabar baik, WTP untuk Pemkot Bandar Lampung. Di titik ini, publik berhak marah karena WTP yang diberikan di tengah skandal seperti ini bukan sekadar janggal. Ini seperti tamparan terbuka, seolah negara berkata semua baik-baik saja di saat fakta di lapangan berteriak sebaliknya. Apa yang sebenarnya diperiksa? Apakah audit hanya berhenti di angka tanpa menyentuh substansi? Apakah konflik kepentingan tidak masuk dalam kategori pengecualian atau memang standar wajar kita sudah jatuh serendah ini? Bandingkan dengan kasus Arinal Junaidi, polanya mirip, kekuasaan, relasi, dan penggunaan anggaran. Bedanya, satu berujung ruang tahanan, yang lain masih berdiri bahkan dengan sertifikat wajar. Ini bukan lagi soal hukum, ini soal keberanian negara untuk konsisten. Jika pelanggaran yang begitu terang saja bisa lolos dengan predikat WTP, maka pesan yang sampai ke publik sangat jelas dan sangat berbahaya, bahwa aturan bisa dinegosiasikan, bahwa konflik kepentingan bisa dimaklumi, dan bahwa selama punya kekuasaan, semua bisa terlihat wajar. SMA Siger bukan sekadar masalah pendidikan, ini cermin bagaimana kekuasaan bekerja tanpa rem. Dan WTP itu bukan penghargaan, itu alarm keras yang sayangnya justru dibungkam oleh stempel resmi.